warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Meilindasari, mahasiswi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Trimandiri Sakti Bengkulu. Baiklah, pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Kesehatan Reproduksi Remaja dengan dosen pengampu Bunda Heni Anggraini, SPR Kep Mkep. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, masuk. Ya, silahkan duduk dulu ya. Halo. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Rena, Bu. Oh, Mbak Rena. Umur sekarang berapa? 17 tahun, Bu. 17 tahun. Oke, kita tensi dulu ya. Maaf, izin namanya. Maaf ya. Bagusnya tekanan darahnya 100. Ya, gimana tadi keluhannya apa? Setelah haid itu kayak keputihan gitu, Bu. Nah gitu. Biasanya keluar lendir putih itu sebelum atau sesudah mens? Sesudah. Sesudah mens ya, kira-kira ada nggak rasa-rasa gatal gitu di vaginanya? Enggak, Bu. Enggak ya. Dia masih teksturnya yang lendir putih gitu ya. Belum berbau enggak? Gatal ada? Enggak, gatal enggak. Oke. Nah, Mbak Rena, ini kan masih remaja nih ya. Jadi kan perlu kita kasih tahu kalau ini namanya keputihan ya. Nah, untuk yang dialami Mbak sekarang itu masih normal, namanya keputihan yang normal atau fisiologis. Jadi keputihan itu apa? Ini ya. Kita saling ini ya biar Mbak Enanya tahu. Nah, jadi keputihan itu adalah keluarnya cairan selain darah dari liang vagina. Nah, ini kejadiannya di luar kebiasaan, baik berbau atau tidak, dan disertai gatal vagina atau tidak, khususnya pada remaja. Ya, kita sekarang bahas tentang remaja ya, karena Mbak Rinanya sekarang remaja. Ya. Nah, kemudian yang diceritakan Mbak Rena sekarang itu yang lendir putih, tidak gatal dan tidak berbau ya. Nah, itu termasuk dalam kategori keputihan yang normal atau keputihan fisiologis ya. Seperti ini, kira-kira kan teksturnya dia berbentuk lendir, kalau diginiin kan dianya enggak begitu kental gitu ya. Oke, berarti yang saya alami ini masih normal ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah ini masih normal ya. Kalau yang nggak normal itu kayak mana ya, Bu? Oh, kalau nggak normal itu biasanya dia disertai gatal, dia berbau, jumlahnya banyak, kemudian warnanya udah nggak jernih lagi, dia mulai ada kekuningan bahkan hijauan dan membuat kita nggak nyaman. Nah, seperti itu ya. Kalau kayak gitu, gimana cara kita mencegahnya ya, Bu? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi tips-tipsnya untuk mencegah keputihan itu ada beberapa poin ya, Dik ya. Nih, boleh kita baca. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan alat kelamin. Nah, misalnya kita lagi mens itu otomatis mengganti pembarutnya sebanyak per 4 jam gitu. Kemudian menjaga kebersihan pakaian dalam. Nah, menjaga kebersihan pakaian dalam ini misalnya kita jangan pakai pakaian dalam yang berbahan tidak katun ya. Kalau tidak katun itu kan dia tidak menyerap. Kemudian kalau dia misalnya sudah basah, sudah lembab, segera diganti gitu. Kemudian tidak bertukar handuk. Nah, kalau khusus untuk bagian area kewanitaan, otomatis jangan sampai kita bertukar-tukar handuk, saling pinjam handuk dengan teman gitu ya, karena kan kita tidak tahu kebersihan handuk mereka seperti apa gitu. Juga dengan kita tidak tahu kan, tetap kita menularkan penyakit terhadap orang lain. Kemudian menghindari celana ketat. Nah, untuk menghindari celana ketat ini kan kita sering nih pakai jeans, pakai legging kan. Nah, saat
ini coba dihindari dulu, karena kan kalau memang kita memakai pakaian yang ketat otomatis kita sering berkeringat tuh. Nah kalau kita mulai berkeringat akan timbul lembab. Nah kalau udah lembab, nah nanti akan muncul bakteri, jamur. Nah itu bisa menyebabkan terbentuknya keputihan. Nah jadi hindarin ya untuk memakai pakaian ketat, pakai celana jeans atau legging yang ketat seperti itu. Kemudian mencuci tangan sebelum membersihkan alat kelamin. Nah ini kita kadangan sering lupa ya, begitu datang ke kamar mandi langsung pipis aja nih kan, belum cuci tangan dulu nih, harusnya cuci tangan dulu baru kita membersihkan alat kelamin kita, atau kita cebok namanya gitu ya, Mbak Rina ya. Kemudian sering mengganti pembalut. Nah itu yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau misalnya kita sering lagi mens atau kita memang menggunakan panty liner ya. Pernah nggak pakai panty liner? Pernah. Nah itu sering diganti ya, jangan sampai seharian baru diganti, giliran mau mandi sore itu jangan ya. Oh iya Ibu, saya mudah mengerti ya yang dijelaskan tadi. Nah ini tadi kan cara mencegahnya. Nah cara mengatasinya sekarang saya lagi Keputihan gini. itu gimana ya? Ya. Oke, berarti cara mengatasi keputihan ya. Yang pertama yaitu menggunakan celana dalam dari berbahan katun. Nah, supaya dia menyerap ya. Kemudian basuh kemaluan dari depan ke arah belakang. Artinya kita bersihkan dulu mulai dari vagina kita ke bagian anus kita ya. Jadi jangan kebalik. Jadi bakteri dari anus nggak masuk ke vagina kita. Kemudian makan makanan yang bergizi, kurangi makanan yang banyak mengandung getah, seperti yang manis-manis juga mengandung getah seperti mentimun, kates, seperti itu ya. Nah untuk makanan yang manis-manis juga dikurangin ya, tidak keputihan yang berlebihan. Kemudian yang terakhir kita harus mengganti pembalut ya, mengganti pembalut kalau misalnya lagi haid, atau memang kalau kita sedang pakai panty liner ya, jangan seharian pakai panty linernya, diganti per 4 jam gitu. Nah kemudian pada remaja ini ada penyebabnya ya, ada beberapa faktor. Nah ada faktor fisiologis, nah itu yang normal. Kemudian ada faktor patologis atau yang tidak normal ya. Nah jadi yang faktor fisiologis itu memang dari tubuh kita, seperti rangsangan seksual, kemudian pada saat hamil, yang ketiga pada saat masa subur. Nah untuk yang dialamin Mbak Rena sekarang itu yang di poin masa subur ya, artinya sebelum atau setelah haid dia memang keputihan ya. Nah kalau yang gimana sih kalau faktor penyebabnya itu gara-gara dia yang nggak normal, atau ini disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi jamur. Nah hal ini akibat dari personal hygiene kita yang kurang bersih, bisa jadi kemudian dengan pola makan kita, pola istirahat kita. Jadi kalau misalnya nggak ganti-ganti pakaian dalam, kemudian cebok nggak benar, makan kurang bagus, gizi seimbang, bisa jadi akan menyebabkan keputihan yang seperti ini, yang patologisnya yang bau, gatal, kemudian pengeluarannya banyak, berwarna kuning, hijauan ya seperti itu.